5 ya, langsung Ibu mulai untuk meningkat waktu. Ya, ini kelas A dan B. Sebentar, yang hadir berapa masih ini? Yang hadir 91. Permisi Bu, ini saya nggak bisa hidupin kamera. Saya izin keluar dulu ya buat memperbaikin untuk hidupin kamera. Ya, ikut di device itu dulu. Nanti baru pindah yang ada kameranya. Ya Bu, Yes. izin keluar dulu ya. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Fisiologi nanti langsung 2 kali tatap muka gitu ya. Jadi minggu depan kita kuliahnya udah selesai, tinggalkan persiapan untuk ujian. Yang pertama adalah pokok bahasan tentang fisiologi muskuloskeletal ya. Ini sebelum masuk ke pokok bahasan, mereview dulu gitu ya. Apa sih yang disebut dengan muskuloskeletal itu ya? Sistem muskuloskeletal mungkin review kan sudah dapatkan bahwa merupakan ya suatu fondasi penting karena apa? Yang memungkinkan manusia itu dapat bergerak, berdiri dan melindungi organ vital. Jadi muskuloskeletal bukan salah satu alat pelindung kita yang membuat manusia ini kita mobilisasi, kita bisa berdiri tegak dan organ-organ yang ada dalam tubuh kita, mulai otak, mulai jantung, semuanya itu ada terlindungi ya, yang mana sistem ini tersusun dari komponen yang saling bekerja sama dan sinergis ya, ya, antara tulang sebagai penopangnya, yang pasif, sedangkan otot sebagai penggerak aktif, gitu ya. Nah, sedangkan yang disebut sistem muskuloskeletal adalah kompleks, ya, gabungan antara sistem rangka skeletal yang tadi pendukung pasif dan otot atau muskular, ya. Nah, terdiri dari tulang, penopang pasif dan memberikan struktur bentuk tubuh ya, komponen otot berperan sebagai penggerak aktif ya, jadi skeletalnya pasif, ototnya yang melalui suatu kontraksi gitu ya. Sistem ini namun untuk bisa melaksanakan tugasnya tersebut ya, sistem ini didukung oleh persendian, oleh ligamen, tendon dan tulang rawan ya, semuanya bekerja sama memberikan suatu struktur atau perlindungan stabilitas sehingga tubuh kita bisa bergerak secara terkoordinasi. Ya, ini ya sistem muskuloskeletal tadi bagannya dia ada struktur dan fisiologi tulang, yang berikutnya terdiri dari struktur fisiologi dan otot. Nah, yang berikutnya adalah struktur fisiologi yang penunjang tadi, sendi, ligamen dan seterusnya. Nah, ya, untuk mempertegas lagi bahwa muskuloskeletal itu dari organ, yaitu dari muskulo dan dari skeletal, satu kesatuan yang membentuk satu sistem lokomotor. Jadi sistem muskuloskeletal juga disebut sebagai sistem lokomotor karena merupakan penggerak ya, anggota gerak kita. Ya, kalau yang muskulo sudah jalan otot, secara biologi ditinjau dari ilmu biologi, muskulo ada otot ya gitu ya, sedangkan osteo sistem rangka atau tulang gitu ya, itu dari ilmu osteologi, itu untuk ilmunya yang pelajari tentang otot adalah biologi, yang tentang tulang adalah osteologi. Nah, sedangkan sebentar ibu kok ibu pas yang di anu yang belum tak update ya, sebentar sebentar ya, ibu sudah update materi. Kelihatannya keliru ini. Sebentar, Ibu stop stream dulu. Sebentar ya. Kelihatannya Ibu, ada Ibu udah ada yang update. Ya betul betul. Sebentar, keliru Ibu.
Ya, sama cuma update ya tadi. Yang tadi ada overlapping. Ya, jadi sistem skeletal ini terdiri dari sistem rangka skeletal, tulang dan persendian, atau gabungan antara dua atau lebih ya. Jadi tidak selalu hanya tulang dan sistem otot atau muskulonya gitu ya. Sedangkan kedua sistem tersebut dan otot akan bekerja sama dengan fungsi apa sebagai proteksi, yaitu melindungi otak dan ini gambaran di depan dulu, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu gitu ya. Sebagai proteksi yaitu melindungi otak dan organ dalam tubuh kita ya, mulai dan sebagai support, yaitu tadi dari skeletal menjaga posisi tubuh di dalam sistem muskuloskeletal juga terbentuk sel-sel darah yang disebut dengan pembentukan sel darah adalah hematopoiesis, bisa untuk mempertahankan keseimbangan mineral, bisa untuk sebagai defisit atau penyimatan lemak dan mineral, gitu ya, sebagai pengungkit yaitu apa? Mesin pengungkit sederhana yang menimbulkan gerakan atau tenaga. Ini adalah kerjasama antara muskulo dan skeletal ya. Secara umum ada ini nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Ya, nah struktur sistem muskuloskeletal apa tadi dari yang saya sampaikan di depan itu kalau apa bagiannya apa saja yang terlibat gitu ya pada muskulo mungkin karena sudah didapatkan di anatomi muskulo kemarin Ibu mereview yaitu terdiri dari otot itu sendiri. Nah, apa sih ya jalan tubuh muncul energi kimia kerjanya secara mekanis berespon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua adalah tulangnya sendiri. Ini ada bagian dari tubuh terdiri dari tulang sejati, sendi, tulang rawan, sebagai tempat menempelnya otot yang memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Ya, kalau otot secara mekanik kontraksi, sedangkan bagian yang lain adalah sendi atau anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Yang berikutnya adalah strukturnya terdiri dari tendon, yaitu jaringan ikat yang bukan otot dan tulang, gitu ya. Sedangkan yang hubungan tulang dan kedua tulang atau kedua tulang ada disebut ligamen yang sudah kita bahas dan ada bulse yaitu kantong kecil dari jaring ikat antara tulang dan kulit dan antara tulang dan tendon atau di antara otot. Yang berikutnya adalah ada fascia yaitu jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembuluh otot, saraf dan pembuluh darah. Ini adalah struktur secara utuh ya. Memang kalau dibilang muskuloskeletal tadi sudah saya sampaikan terjadi muskulo dan skeletal atau otot dan tulang, tapi masih ada ya yang saling menunjang yaitu mulai dari sendi, tendon, ligamen, bursa dan fascia. Nah, ini adalah ya muskulonya sendiri. Kita bahas ototnya gitu ya. Jadi sistemnya terdiri dari otot ya di fascia ada tendon ya merupakan jaringan lunak yang dapat berkontraksi ya dan memungkinkan terjadinya suatu pergerakan. Yang mana otot ini ada tiga jenis, ya mungkin di anatomi sudah. Otot rangka, yaitu yang otot yang melekat pada tulang, yang berikutnya otot polos, ya pada organ dalam, dan berikutnya adalah otot jantung yang hanya ada di jantung, gitu ya. Sedangkan otot kita itu membentuk 43% dari berat badan dengan kandungan otot ada lebih dari sepertiga adalah protein tubuh. Maksudnya apa? Pembentuk otot itu dalam otot sepertiganya adalah protein tubuh. Nah, otot ini punya proses yang sangat vital, yaitu untuk kontraksi jantung, ya pembuluh darah, untuk bernafas, peristaltis usus dan apa ya semua itu proses vital tubuh ini adalah bekerja bisa karena adanya aktivitas dari otot. Ya, untuk jantung bisa berkontraksi, pembuluh darah bisa sebagai itu adalah merupakan apa aktivitas dari otot atau muskulo itu sendiri. Ini adalah gambaran dari otot polos tadi. Nah, dan kini otot jantung, gitu ya. Nah, ada ini dan ini adalah otot rangka, ya, yang memang menempel di rangka. Ini adalah yang melindungi dari organ bagian dalam. Ini khusus di jantung yang ada sendiri. Nah. Ya, berikutnya adalah tipe jaringan otot.
Ya, dibahas satu persatu. Tadi kan ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Sekarang otot polos, ya, dia mempunyai satu inti yang berada di tengah, ya, yang mana disarafi oleh saraf otonom, yang kerjanya adalah involuter, jadi otomatis, serta otot polos, ya, tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh. Jadi otot polos adalah di dalam organ tubuh. Di sini berfungsi sebagai sumber CA2 dan cairan cerebrospinalis. Ya, juga sebagai sumber energi, terutama adalah metabolik aerobik. Cara kerjanya adalah awalnya kontraksi lambat, kadang melanjuti seperti kejang itu maksudnya, tadi lambat, terus dedet dan tahan terhadap kelelahan. Ini adalah otot polos. Jadi dia bekerja secara awalnya lambat, berkontraksi seperti titani, tapi dia tidak mudah lelah. Berikutnya adalah otot rangka. Nah, otot rangka ini karena seratnya lintang, dia punya banyak inti. Ya, disarapi oleh persarafan motorik somatik atau volunter. Ya, letak melekat pada tulang, gitu ya. Sumber kalsium juga dari retikulum dan sarkoplasma, merupakan sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Cara kerjanya, kontraksinya cepat, mengalami tetani kejang dan cepat lelah. Ya, bedanya kalau otot polos tadi diawali dengan kontraksi lambat, dia juga tetap ada kekejangan, tetani, setelah itu, tapi dia tahan, nggak mudah lelah. Tapi kalau otot rangka yang menempel di tulang, nah itu dia kontraksinya langsung cepat, ada tetani atau kejangan, nanti dia cepat. Yang berikutnya ada otot jantung. Yang ketiga, ya otot jantung hampir sama dengan otot polos. Dia hanya punya satu inti yang berada di tengah. Ya, ini sarafnya juga otonom ya, berjas di involuter, hampir serat otot polos berserat. Ya, bedanya di otot polos, tapi ini berserat. Ya, letaknya hanya ada di jantung. Dia sangat otomatis kerjanya, gitu ya. Hanya ada di jantung, tidak ada di lain. Ya. Sumber kalsium juga dari cairan cerebrospinal dan retikulum sarkoplasma, sumber energi dari metabolik energi. Kerjanya bagaimana? Awal kontraksi lambat. Nah, ini bedanya ya dengan otot polos. Kalau otot polos setelah kontraksi lambat dia tetani, tapi kalau otot jantung tidak tetani. Jadi volunteer, involunteer kontinu dan tahan terhadap kelelahan juga. Ya, bedanya kalau otot jantung dia tidak ada kekejangan. Jadi kekejangan itu seperti dudut gitu ya ototnya ini langsung kontraksi lambat tapi tahan lama. Nah, bagaimana otot itu bisa berkontraksi? Nah, jelas ada suatu rangsangan ya nanti yang akan ditangkap oleh apa saraf raba. Nah, di sini muncul asetilkolin ya terurai menjadi asetil dan kolin. Nah, akan timbul apa miogen. Inilah yang akan menyerangsang keaktifan dari miosin itu adalah bergeser sehingga otot akan berkontraksi atau memendek. Ya, ini adalah mekanisme kontraksi otot. Kecepatan, kecepatan apa enggak Ibu? Bisa didengar? Aman, Bu. Bisa, Bu. Baik. Nah, berikutnya, nah ini fungsi otot rangka tadi. Nah, ya tadi sudah bagaimana mekanisme apa tipe ototnya bagaimana kita fungsinya ya. Fungsi sistem otot rangka atau otot lurik yang menempel pada tulang adalah menghasilkan gerakan rangka sehingga bisa mempertahankan sikap dan posisi tubuh untuk menyokong jaringan dengan cara menyokong jaringan yang lunak. Nah, dia juga apa? Ya, menunjukkan pintu masuk dan keluarnya saluran dalam sistem tubuh. Nah, dan mempertahankan ini otot rangka dia juga berfungsi gitu ya untuk regulasi, termoregulasi yaitu mempertahankan suhu tubuh ya. Jadi kalau ini ada ini bila contohnya ada kedinginan gitu ya, kalian menggigil ya, otot kontraksi gitu ya, sehingga timbul macat, panas, akhirnya kalian hangat kembali. Itu adalah yang bekerja sistem otot rangka. Kalau kalian masih ingat di sistem homeostasis, ya ada mekanisme pertahanan diri ya untuk
adaptasi dengan lingkungan itu, nah, kalian bisa menggigil untuk mengulangi lagi, ada yang kerja adalah otot rangka, sehingga kalian bisa mempertahankan suhu ya di dalam dan di luar menjadi seimbang. Ya. Berikutnya, ya, selain tadi fungsi otot rangka, sistem rangka juga sebagai penyangga, ya, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak dan organ, ya, sebagai tempat penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfat dan lipid, ya, lu zelomero, ya, nah, lemak kuning, ya, sebagai tempat produksi sel darah, yaitu di sekitar bone marrow, ya, di marrow. Yang berikutnya juga sebagai pelindung, yaitu membentuk rongga yang melindungi organ yang halus dan lunak. Jadi melindungi organ yang ada di dalamnya. Ya, sebagai penggerak, tadi jadi fungsinya sistem rangka, penyangga, penyimpan, produksi sel, pelindung, dan penggerak. Yaitu dapat mengubah arah kekuatan otot rangka saat bergerak adanya persendian. Jadi otot rangka bisa bekerja karena ditunjang dengan adanya persendian. Ini adalah fungsi tadi dari sistem rangka. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang skeletal, tulang itu sendiri gitu ya. Nah, skeletal pada manusia ada dua macam ya, ada tulang rawan dan tulang keras. Ya, yang mana sebagai menjadi dua bagian yaitu rangka aksial, mulai apa? Mulai tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang ini sudah di anatomi barangkali ya, dan tulang dada ya, sternum serta tulang rusuk berfungsi melindungi organ-organ vital di kepala dan badan. Jadi mulai bagian paling atas dan bagian di tengah. Sedangkan yang berikutnya adalah rangka apendikuler. Terdiri dari tulang anggota gerak atas, adu lengan dan tangan, anggota bawah, yaitu tungkai dan kaki, serta gelang bahu dan gelang panggul. Nah, ini adalah yang berfungsi untuk pergerakan. Jadi kalau rangka aksial sebagai pelindung organ di dalamnya, kalau apendikular adalah yang menopang kita untuk fungsi pergerakan. Ya, sedangkan sendi, nah, apa itu sendi? Tadi mungkin sudah Ibu bahas gitu ya, adalah titik pertemuan antara dua atau lebih tulang ya, yang memungkinkan tulang untuk bergerak satu sama lain di berbagai derajat kebebasan. Dari untuk menunjang tadi muskuloskeletal pergerakan, itu dia bisa sebagai adanya persendian. Ini ligamen yang kemarin sudah kalian bahas apa namanya masalah-masalah yang terjadi gitu ya, mengulang lagi adalah jaringan ikat fibrosa yang kuat dan fleksibel, ya, fungsinya adalah menghubungkan tulang dan tulang serta apa, memberikan stabilitas pada sendi. Jadi persendian itu yang dia bergerak semua arah gitu ya, tapi dia supaya tetap pada tempatnya dia diikat oleh ligamen. Makanya kemarin didiskusi kalau ada masalah di patologi ligamen ya dia akan mengganggu persendiannya. Sedangkan tendon adalah jaringan ikat yang membuat otot dengan tulang, gitu ya. Ini yang memberikan kekuatan saat otot itu berkontraksi untuk diteruskan ke tulang menghasilkan pergerakan. Jadi saat dikontraksi semakin kuat, tentu ini ada adanya tendon. Nah, sedangkan kartilago atau tulang rawan, ya, ini yang menutupi ujung tulang pada sendi. Untuk fungsinya apa? Mengurangi gesekan antar tulang dan menyerap guncangan. Jadi kalian supaya begitu ada ini dia tidak langsung benturan des gitu, yaitu adanya tulang rawan ya, ditemukan lokasinya seperti ya, tapi tulang rawan juga tidak selalu di ujung persendian, juga ada di organ yang lain seperti hidung, telinga dan saluran pernafasan ya. Jadi tulang rawan memang pada intinya melindungi ya pergesekan antar tulang yang ada di ujungnya, tapi juga ada organ lain yang mengandung tulang rawan yaitu di hidung, telinga dan saluran pernafasan. Ya, nah sekarang adalah fisiologinya ya. Tadi udah Ibu jelaskan satu-satu gitu ya. Jadi sambung apa? Fisiologi otak sebagai penggerak aktif apa saja gitu ya. Eksitabilitas yaitu kemampuan otot untuk merespon rangsangan ya.
karena ada seperti ada impuls saraf. Yang berikutnya adalah kontraktilitas. Nah, itu kemampuan otot untuk mendek secara paksa menghasilkan gaya atau tarikan. Jadi fungsi-fungsi tadi gitu ya, ini yang membuat kalian tadi bisa kenapa bisa menggerakkan dan yang lain. Yang berikutnya adalah ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk meregang atau menjadi memanjang di luar panjang istirahatnya. Jadi dia bisa untuk memanjangkan diri. Elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke panjang istirahatnya setelah memendek. Jadi maksudnya apa? Fungsi-fungsi ini bisa memendek, bisa memanjang, ada rangsangan dia bekerja, ya, untuk atau dipendekkan secara paksa kalau sesuai dengan situasinya. Jadi dia sangat volunteer gitu ya, dia bisa menyesuaikan. Nah, sehingga ketika otot berkontraksi, ya, menarik tulang ke tempat tulang yang melekat menghasilkan suatu gerakan pada sendi. Ini adalah fisiologi atau sistem kerjanya dari otot rangka sebagai penggerak aktif. Jadi bisa sebagai eksitabilitas, kontraktilitas, ya, ekstensibilitas dan elastisitas. Jadi siap yang pendek memanjang, ya. Untuk apa? Secara paksa itu memendekkan diri dan begitu ada rangsangan dia langsung merespon yaitu stabilitas. Nah, sedangkan gerakan apa saja yang bisa dilakukan oleh otot rangka, ya itu bisa ada fleksi, yaitu gerakan yang menekuk mendekati sumbu, ekstensi, meluruskan, abduksi, menjauhi suhu tubuh, garis tengah tubuh, abduksi, mendekat garis ke tengah tubuh dan memutar. Nah, semua itu juga otot rangka diatur juga oleh sistem saraf. Ya, siapa yang itu memberikan sinyal adalah sistem sarafnya ke otot untuk berkontraksi. Jadi ada rangsangan dulu tadi sebagai eksitabilitas, ya, ada yang merespon rangsangan, ya menerima impulsnya, dia langsung melakukan pekerjaannya bisa memanjang, bisa memendek, ya, untuk apa? Di tulang tersebut. Itu adalah fisiologi atau mekanismenya kerja dari otot rangka sebagai penggerak aktif dan sinyalnya didapat dari apa? Sistem saraf. Cepat ini, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, saya izin bertanya. Ya, siapa? Muhammad Yusuf, NIM 089. Jadi, 08. Apa beliau? Kosong? AB. Oh, AA, kelas aku. 089. Nggih. Yusuf, apa sih? Jadi, fungsi otot yang yang menempel di satu tulang dan dia itu hanya menempel saja itu buat apa sih, Bu? Apakah sebagai stabilisasi atau hanya sebagai pajangan saja di misal kayak ada otot di clavicula itu yang di bagian belakang itu yang menempel itu buat apa? Dia kan sebagai penopang juga. Ya, jadi Hmm. supaya apa? Skeletal itu dia saling menunjang, ya otot itu kan nanti untuk dia bisa menggerakkan skeletalnya tadi ini. Ya, dia sifat tubuh kita juga untuk posisinya tegak itu dia ditunjang oleh bukan yang menempel. Tulang kita nanti bisa bergerak, bisa disambungkan ke adanya otot-otot itu. Hmm. Paham Baik, ya? baik, Jadi baik. jadi kan nggak mungkin tulang ini untuk bisa menyambung nanti ada itu kan ada itu. Jadi sebagai penopang tadi gitu ya supaya skeletal kita bisa ini tegak juga terlindungi kan apa namanya? Nanti kan terus melindungi organ Halo. di dalamnya sehingga nanti nggak ada apa tidak bisa melihat impuls. Nah, ini yang simak impuls kan ototnya. Nah, itu dia nanti untuk membantu pergerakan dan membuat posisi tubuh kita menjadi tegak itu. Bisa di itu? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bisa terima dimulai. kasih. Heeh. Ada lagi yang mau Saya Bu, izin bertanya Bu Sofi. Heeh. Siapa? Eh, saya memanakan NIM 022.
Izin 99, bertanya 022. 22. Oke. Ya, Izin bertanya. apa Pada nanya kan? tubuh Mas, kan sebentar ya, volumenya ibu tak kelaskan dulu. Agak kecil apa ya? Saya yang kecil ya? Sebentar, sebentar. Sudah. izin bertanya Bu Sofi. Pada tubuh kan untuk menggerakkan sendi kan ada namanya cairan sinovial ya. Nah, itu cairan sinovial bisa habis atau bagaimana cara memproduksinya? Apa? Terima kasih. Gimana, Bi? Sebentar. Kemana ini? Diulangi, Mas Novan. Oke, Bu. Mohon maaf, jaringan saya nge-lag. Izin bertanya. Pada tubuh kan untuk menggerakkan sendi itu kan membutuhkan cairan yang bernama sinovial. Nah, itu apakah bisa habis atau bagaimana? Memproduksinya itu bagaimana? Baru pernah. Tanya gimana, Mas Novan? Itu masih unmute, Mas Novan, Ibu. Itu unmute, buka dulu. Pertanyaannya tadi gimana? Izin, Tadi putus-putus. oke. Bisa diulang, Mas. Pada tubuh kan, pada sendi tubuh kan ada Apa? cairan namanya sinovial ya. Nah, itu apakah Hmm, bisa habis? Sylvia. Hmm. Oke, sinovial apakah itu bisa habis atau di cara memproduksinya itu bagaimana? Sekian itu. Ya, kalau dengan perubahan hormon atau ada yang lain, akhirnya ada masalah penyakit, itu cairan itu bisa berkurang. Itu secara alami pada di lansia. Kalau pada kita yang masih tumbuh kembang sampai dewasa, ya itu dia tetap diproduksi di situ, dia tidak akan ini habis. Ya, dia kalau ada sesuatu tidak habis itu ada sesuatu masalah. Dia akan memang secara fisiologis dengan bertambahnya usia dia akan terjadi suatu pengurangan atau penyakit tertentu sehingga produksinya nanti menghambat karena seperti di kemarin ya reumatik artritis dan yang lain itu gitu ya Mas ya. Dia ada kan tadi tulang juga sebagai produksi tadi itu. Oke? Baik, terima kasih Bagus. Bu Sofi. Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, Bu Safi, izin bertanya. Ya, Ya, Dina. ya, Ya, saya izin memperkenalkan diri, Bu Safi. Saya Dina dengan NIM akhir 17 dari kelas A. Izin bertanya, ya. apakah ada kasus di mana tulang selain di permukaan sendi itu yang tidak mengeras secara sempurna? Misalnya itu pada tulang humerus itu apakah ada kasus tidak mengeras secara sempurna jadi masih berbentuk tulang rawan gitu. Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah di antara ketiga sel otot, yaitu sel otot yang lurik, polos, Hmm. sama yang jantung, apakah di antara ketiganya ini ada tipe sel yang itu tidak bisa regenerasi? Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, Bu Sofi, apa itu nama? Sudah, Bu Sofi, sudah. Sebentar. Yang pertama tadi maksudnya di humerus itu tulangnya tidak mengeras gitu. Kelainan. Ya, apakah ada kasus tulang yang tidak mengeras secara sempurna? Sofi. Ini kalau secara fisiologis gitu ya,
Ya, dengan tanpa ada sesuatu kendala atau penyakit ya, semua kerangka dan otot dia akan tumbuh berkembang sesuai dengan ini ya, Pak. Tapi kalau ada sesuatu yang bermasalah gitu ya, jelas itu masuk ke patologis ya, banyak sebab. Ada perlunakan dari pembentukan tulang sehingga mereka tidak bisa juga mereka saat di kehamilan kekurangan kalsium atau yang lain ya, pada itu akan bisa terbentuk istilahnya tulangnya lembek gitu ya. Selama semua terpenuhi, dia tidak akan terjadi, tetap terjadi pengerasan dan berfungsi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Gitu ya, itu di bagian manapun gitu ya. Jadi kalau itu diawali dengan biasanya adalah kalau itu ada di dalam kalau di dalam kandungan, kalau dia sudah lahir, mesti ada sesuatu tadi seperti pertanyaannya Mas Nafan tadi, dia ada suatu masalah, baru dia akan tidak ada pelunakan di tulangnya, gitu ya. Terus yang kedua tadi apa Pak Dinar? Yang kedua? Ini Bu Sofi, apakah di antara ketiga jenis sel otot tadi itu ada tipe sel yang tidak bisa regenerasi seperti sel saraf itu sependek pengetahuan saya itu tidak bisa apa ya Bu regenerasi lagi begitu. Oh, otot bisa. Ya, dari otot tadi kan ada inti selnya, itu dia kalau ada di situ itu ada di itu ada kerusakan itu bisa ada untuk di di apa diproses dia untuk ini karena dia punya sistem itu tadi. Kalau otot itu ini ya bisa untuk ini ya itu. Terus tiga tadi ya. Em, untuk saat ini masih dua Bu Sofi, Ya, terima nanti kasih. regenerasi dari otot-otot tadi, tapi dia sesuai fungsinya. Kalau otot jantung dia memang hanya ada ya. Terus yang penting ada apa? Otot suplai ya, suplai oksigennya. Dia ternyata dia seperti di otot jantung. Ya kalau ada suplai nutrisi dan ini itu ya dia ada suatu kerusakan. Nah, tergantung tingkatnya. Nah, itu contohnya otot jantung kalau dia segera diatasi ya dia akan apa tertolong, kalau enggak terjadi kematian otot jantung yang nanti akhirnya jadi infak itu ya. Nah, itu contoh yang paling bisa kelihatan, tapi selama dia ada kerusakan ya tidak sampai ini suplainya tidak terlambat ya dia akan bisa terpulihkan kembali gitu ya. Oke, cukup bagus. Ada lagi pertanyaan? Saya lagi, Bu. Saya izin bertanya. Siapa? Mas Nafan ya, siapa ini? Yusuf. Oh, Yusuf. Oh, Yusuf lagi. Oke. Eh, ya Mas. Jadi di otot perut itu ada rectus abdominis. Nah, lalu ada otot transversus abdominis. Nah, buat eh, transversus abdominis itu kan eh, fungsinya buat stabilisasi juga menjaga postur kan. Kalau misal kita terlalu banyak melatih rectus abdominisnya, itu kan bakal yang apa ya? Terlatih itu rectus abdominis seperti gerakan sit up. Nah, itu. Nah, kalau misal kita buat, saya pernah di kata Bu Devi itu, kalau misal transversus kita nggak pernah dilatih dan lebih banyak melatih rectus abdominisnya, itu bakal kayak terjadi apa ya posturnya jadi bungkuk atau jadi sulit jalan stabilisasinya gitu. Nah, cara melatih untuk transversusnya itu bagaimana? Seperti itu. Lalu, apakah salah, transversus tersebut itu ketika sobek atau terluka gitu bakal bisa regenerasi atau tidak? Gitu. Terima Oke. kasih, Bu. Nah ini, tuh. Baik, jadi memang otot kita gitu ya, memang sudah disampaikan ya untuk menjaga dari postur ya, postur-postur kita itu memang kita kan perlu ya, supaya terjadi fleksibilitas dan yang lain, sehingga kita memang melakukan pelatihan itu intinya harus seimbang, Mas. Kita di semua ini, jadi jangan hanya fokus di salah satu. Tadi sudah disampaikan, diterangkan tadi Bu Devi, kalau tidak di dalam pelatihan tidak seimbang akhirnya ada terjadi apa ya fungsinya menjadi apa ya terganggu salah satunya, jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya untuk otot-otot itu tadi sudah saya sampaikan sama dengan pertanyaannya Mbak Dinar tadi memang bisa adanya ini ya suatu regenerasi juga
gitu ya. Nah, makanya ada secara kalau apa di anak dia ada inti selnya, berarti dia masih bisa tumbuh gitu ya. Nah, beda kalau ligamen ya, ligamen kan dia minim apa? Minim ini apa peredaran dan ini kalau otot kan dia punya inti selnya ya dia jadi bisa masih regenerasi seperti itu jadi kita memang seperti supaya tidak apa ada cedera di ini yang lain itu kita harus seimbang dalam melakukan suatu pelatihan di otot kita gitu ya mungkin bisa ini. Lalu buat cara melatihnya bagaimana ya, Bu Nah, ini Eva? ibu kalau cara Dan ibu nggak hafal nih latihan untuk sit up-nya itu ya. Ini ibu tak pending dulu ini kalau saya latihannya ibu nggak ke ini ya untuk melatihnya itu ya untuk seperti kalau apa ini ibu PR ibu terus terusan ibu ya cara melatih ibu PR nanti tak cari dulu mas seperti ya ibu kebetulan baik, di Bu. cara melatih ini ya nanti sebentar lagi saya baca anu ya jujur aja otot ya untuk supaya ini memang kita pelajari itu. Oke, baik ya Alhamdulillah terima kasih atas aktifannya ya Mas Yusuf Mbak Oh, Dina saya sama izin bertanya. ada lagi yang mau konfirmasi Ya, izin bertanya. ya Kaila. Kan otot rangka itu bekerja secara volunteer saat kita sadar. Mm-mm. Namun pada beberapa kondisi itu kan bisa dia menegang saat kita tidak sadar. Contohnya kayak pas tidur itu kan tiba-tiba likatan gitu, Bu. Ah, Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Terus apabila terjadi secara terus-menerus, apakah bisa memengaruhi dari bentuk ototnya itu tadi? ya, gini ya. Makanya kita kalau apa, contohnya seperti kita perlu apa, ring of motion tentang gerak. Seperti kita kalau apa, posisi bantu sebenarnya kan untuk menghindari itu. Ya, tadi supaya apa, tidak terjadi istilahnya kekejangan otot kan itu ya Mbak ya. Itu kan seperti kekejangan otot. Nah, dia kalau itu berarti ada barangkali ada suplai yang ke situ, apa ada penekanan gitu ya. Akhirnya tiba-tiba dia secara ini dia akan terjadi suatu ketegangan atau kekakuan. Nah, itu berarti kan tadi seperti pertanyaan Mas Yusuf tadi dia harus ada perlu latihan di situ. Ya, dia ada perlu latihan di situ. Jadi kalau sering ya jelas nanti akan mengganggu ya karena otot jangan tadi kalau latihan kurang dia akan sangat mempengaruhi untuk postur tubuh kita. Jadi dicari sebabnya kenapa sering terjadi itu karena dia bekerja secara otomatis makanya kita dalam apa seperti kalau orang kurang gerak sedentari dan lain itu kan sering terjadi suatu kekejangan otot nah makanya perlu adanya kita ring of motion salah satunya kan itu ya di untuk muskuloskeletal tidak terjadi baik di skeletalnya maupun di muskulonya itu ya. Nah, oke cukup bagus Terima kasih, Kaila Bu. 8 oke ada lagi. Ingin bertanya, Bu. Oke, sebentar. Heeh. Ya, silakan, nggak apa-apa. Nah, pas pas operasi ACL itu kan dia Si ini siapa ini? mengambil Saya yang tanya. tendon dari Saya yang tanya siapa? saya Joharudin dari NIM 04 dari kelas A. Heeh. Kenapa, Mas? Nah, saya Joharudin Ya, sudah. Yang eh, ditanya. mau mau nanya tentang itu pas kita operasi ACL itu kan dia ngambil ligamen dari ligamen tubuh yang lain ya. Nah, Heeh. itu tuh apakah berpengaruh pada eh, setelah misal pas ambil pas operasinya itu dia ambil ligamen yang ada di eh, hamstring gitu. Nah, itu tuh apakah pas pasca operasinya itu hamstringnya akan terbatas juga atau gimana? Terima Ya, kasih. oke. Ini untuk penanganan ya, bila terjadi cedera di apa namanya di gini. Itu kita kan otot yang bisa diambil nah, sebagai untuk apa namanya ke pengganti ligamen itu kita harus ada kriterianya Mas yang boleh diambil di mana gitu ya. Nah, nanti yang jelas yang diambil pada daerah ligamen yang nanti tidak akan mengganggu ya pergerakan dari ligamen yang diambil itu di bagian itu. Nah, terus terang ibu sendiri tidak hafal ya ligamen-ligamen mana yang bisa diambil contoh gitu Mas ya. Contoh kalau ibu kebetulan sudah mempelajari seperti kita kalau mau ini kulit gitu ya. Nah, seperti kulit itu ada syaratnya. Yang diambil kulit yang mana untuk
ini melakukan transplantasi. Nah, contoh itu ya. Nah, itu adalah diambil harus kulit di punggung yang rata, yang ini atau yang di kulit kepala, yang ini. Ligamen juga ada syaratnya seperti itu. Ya, mohon maaf ini kebetulan Ibu tadi nggak hafal ligamen mana saja. Tapi yang jelas apa? Diambilkan pada ligamen yang nanti setelah itu diambil dia tidak akan mempengaruhi fungsi di lokasi tersebut. Gitu. Nah, jadi jangan malah menangani yang satu ada masalah lain. Jadi ada ligamen-ligamen tertentu. Lah ini yang Ibu terus terang nggak hafal ligamen mana. Kebetulan kalau di integumen Ibu hafal gitu ya. Bahwa untuk transplantasi kulit itu kita ambilkan harus yang rata, pembuluh darah seperti di mana lokasinya adalah kulit di paha, kulit di punggung, kulit di kepala gitu ya. Tapi kalau ligamen juga sama. Nah, untuk melakukan transplantasi pada penyambungan di ACL atau PCL yang lain itu nanti diambilkan ligamen yang jelas nanti setelah diambil tidak mempengaruhi fungsi di lokasi pengambilan tersebut. Gitu. Tadi ada kriterianya gitu Mas ya. Memang ini secara medis gitu. Oke, jadi cuman justru yang jadi permasalahan adalah pemulihannya itu. Karena tidak mudah untuk ke transplantasi ke yang ruptur ligamen di ACL maupun PCL itu justru kan yang perlu pemulihannya yang cukup lama itu. Karena dia kan harus ini melatih itu. Begitu? Bisa dipahami? Saya bisa, Bu. Ya. Makasih. Oke, ada lagi? Permisi, Bu. Ya. Saya Syabila dengan NIM 16. Tadi kan untuk di fisiologi otot rangka itu ada eksibilitas di mana otot untuk merespon rangsangan. Tapi kan pas saat kita kram, walaupun rangsangannya itu udah nggak ada, kita itu kesulitan buat relaksasi, Bu. Terima kasih. Itu dia kan salah satunya kalau kram itu kan sirkulasi juga nggak ada Mbak ya. Ya, makanya itu kita harus disuplai gitu ya dari apa? Jadi saat kram itu kita suplai dari nutrisi ke kram harus dipulihkan dulu. Paham ya? Jadi kan biasanya karena kram atau apa sih ada penyebabnya karena bisa penekanan terlalu lama gitu ya. Terus ada itu lah. Dia kan jelas karena tidak ada sirkulasi ke situ, infusnya nggak ada. Makanya kita kalau penanganannya itu kan kita harus direlaksasikan dulu, tapi nggak langsung digerakkan juga. Nah, supaya apa nanti sirkulasi jalan dulu. Nah, itu baru persyaratannya gitu. Ya, kan berarti nggak bisa langsung. Mesti kan kalau kalian kram kan mesti sulit itu dulu. Nah, makanya untuk ada sirkulasi kita akhirnya rentang gerak kita, tapi bertahap. Nah, sampai dia betul-betul ada apa? Fleksi ya, apa maaf Pak, fleksi ada apa? le- le- Lemes nggak, kaku lagi. Baru itu kan baru ada sebuah rangsangan. Gitu ya. Heeh. Jadi karena memang itu akibatnya biasanya karena penekanan lama atau sisi duduk mungkin ya sering dikram enggak. Nah, akhirnya berhenti. Baik seperti sarafnya pun kan ada penekanan itu kejepit tapi sementara. Nah, begitu ada relaksasi dia akan buka kembali sirkulasi jalan ya baru ada nanti rangsangan gitu. Oke, ya terima kasih aktif semua. Baik, ada lagi? Nah, jadi kalau nggak ada lagi, ini Ibu simpulkan gitu ya, nah, bahwa fungsi utama sistem muskuloskeletal adalah jelas ya, memberikan struktur dan bentuk, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk tubuh, menentukan tinggi dan bentuk fisik, gitu ya. Jadi untuk bisa tadi seperti tanyaan tadi Mas Yusuf, bagus sekali kenapa nempel ya? Karena supaya kita bisa tegak itu, ya, otot untuk ini ya. Yang berikutnya dia pelindung organ kita ya mulai di tengkorak, di tulang rusuk ada jantung, ada paru ya dan susun tulang belakang. Nah itu karena apa fungsi setal dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik ya. Dan yang berikutnya adalah memungkinkan pergerakan di sini kerjasama antara otot, tulang yang dihubungkan oleh sendi dan memungkinkan semua jenis gerakan tubuh. Jadi kita bisa mobilitas yang cukup kemana-mana, itu karena adanya sistem muskuloskeletal. Ya. Nah, di sana yang untuk kita bisa bergerak secara seimbang, kita tidak mudah jatuh, yang tidak ini adalah adanya ligamen dan tendon, ya, sehingga sendi kita lengkap itu dia akan apa? Ya, tetap pada tempatnya, gitu ya. Jadi stabil, jadi tetap. Berarti kalau sendi di mangkuk sendi itu, makanya kalau ada mungkin ACL, bisa terjadi dislokasi dari
sendinya karena pengikatnya ya. Bisa urusan orang tua, ligamennya sudah putus bagian, tulangnya keluar dari mangkoknya. Nah, itu karena ada muskuloskeletal dia stabilitas. Ya, ini penyimpanan mineral. Nah, tadi Mas yang pertanyaannya sinovial tadi kenapa produksi terus ya, di situ memang kita juga sebagai tadi tulang untuk tempat produksi tadi ya, ada fosfornya, makanya tadi yang pertanyaan kenapa ada bisa kelemahan tulang karena bisa ada memang suplai yang kurang gitu ya, yang dilepaskan ke aliran darah saat dibutuhkan. Jadi kalau tubuh kekurangan mineral itu ngambilnya adalah di tulang kita ya. Contohnya kalau ibu hamil dia tidak ditambah kalsium ya untuk janinnya dia akan mengambil di tulang ibunya ya. Kenapa? Salah satunya wanita itu mudah osteoporosis gitu ya. Itu karena saat kehamilan kurang suplai ini dia kalsiumnya berkurang di hari tuanya juga salah satunya bisa osteoporosis di samping apa perubahan dari hormon estrogen. Jadi orang hamil tuh kalau nggak suplai apa kalsium untuk pembentukan kalsium janinnya ngambil di tulang ibunya. Ya, makanya selalu ibu hamil ditambahi oleh kalsium. Ya, ini produksi sel darah ya terutama di tulang besar gitu ya merah dan ini semua sel darah merah. Jadi tempat produksi salah satunya ya adalah di tulang. Ada lagi di tempat yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan secara keseluruhan fisiologis dan fungsi dari sistem muskuler adalah seperti itu, membentuk, melindungi, ya, memproduksi sel darah. Kita bisa seimbang adalah karena itu pentingnya, makanya kita harus menjaga ya bagaimana muskulus kita ya tetap berfungsi secara maksimal, gitu ya. Baik, kalau sudah ada nggak ditanyakan, ya ini untuk yang sesi pertama pas 50 menit, gitu ya. Untuk sekarang presensi dulu.